Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatu Sifa. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan suatu bagian dari akuntansi manajemen di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Nah, secara garis besar, akuntansi itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada akuntansi keuangan dan yang kedua ada akuntansi manajemen. Perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen sendiri, kalau akuntansi keuangan fokus pada pihak eksternal, kalau akuntansi manajemen sendiri fokus pada pihak internal perusahaan. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen, tetapi juga sangat dibutuhkan pada akuntansi keuangan. Nah, dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian terpenting dari ilmu akuntansi yang fungsinya untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Akuntansi biaya juga sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, salah satunya yaitu untuk pengelolaan operasional. Ada beberapa tujuan akuntansi biaya. Pertama, untuk penentuan harga pokok penjualan. Yang kedua, perencanaan biaya. Yang ketiga, pengendalian biaya. Dan yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Ada beberapa aspek yang memperlihatkan perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, yaitu aspek pemakaian laporan. Akuntansi keuangan sendiri digunakan untuk pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen dipakai untuk pihak internal perusahaan. Jika dilihat dari standar penilaiannya, akuntansi biaya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, yang dikenal adanya standar akuntansi keuangan, yang secara internasional bernama IFRS, International Financial Reporting Standard. Sedangkan akuntansi manajemen tergantung pada kebijakan perusahaannya. Dari aspek yang ketiga, yaitu dilihat dari perspektif atau cakupan informasi. Kalau akuntansi keuangan itu menyajikan data keseluruhan secara rinci, sedangkan akuntansi manajemen itu lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Dari aspek yang keempat, yaitu dilihat dari sifat laporan. Akuntansi keuangan bersifat historis, sedangkan akuntansi manajemen untuk prospek masa depan. Dari aspek jenis informasi, akuntansi keuangan lebih menyajikan informasinya hanya berbentuk keuangan, sedangkan akuntansi manajemen informasi yang disajikan lebih lengkap. Nah, aspek yang terakhir yaitu aspek periode laporan. Akuntansi keuangan secara periodik, sedangkan akuntansi manajemen itu lebih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan tercermin pada tujuannya, yaitu untuk menentukan harga pokok produk dan sekaligus menentukan nilai persediaan, di mana hal ini berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi yang merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak luar. Ditinjau dari aspek akuntansi manajemen, akuntansi biaya membantu manajemen untuk menentukan biaya seharusnya terjadi untuk menghasilkan suatu produk, sejumlah produk, dan suatu tingkat kegiatan tertentu. Akuntansi biaya juga dapat menghasilkan informasi yang relevan kepada manajemen untuk membuat berbagai keputusan khusus. Dan selanjutnya yaitu mengenai 3 kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan. Yang pertama, kelompok manajemen puncak atau The Executive Management Group yang terdiri dari direktur utama, wakil-wakil direktur utama, dan pimpinan kecil lainnya yang memiliki tanggung jawab atas berbagai fungsi pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan akuntansi. Yang kedua,
kelompok manajemen menengah atau disebut dengan the middle management group yang terdiri atas manajemen divisi, para manajemen cabang, dan kepala bagian lainnya. Yang ketiga yaitu kelompok manajemen bawah atau operasi, the operating management group yang terdiri atas kepala-kepala unit dan para penyelia atau supervisor. Peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. Controller sendiri adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Peran controller tidak terbatas pada fungsi pencatatan dan pelaporan, tetapi meliputi aspek-aspek manajemen yang luas dari fungsi akuntansi. Peran controller yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan serta tanggung jawab dan kegiatan fungsional utama. Materi selanjutnya yaitu konsep biaya dan laporan keuangan. Yang pertama, perbedaan biaya, beban, dan kerugian. Biaya sendiri tercermin dalam posisi keuangan sebagai aset perusahaan. Biaya merupakan pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau yang mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Nah, sedangkan beban dikatakan sebagai biaya expire atau biaya yang sudah dimanfaatkan maka akan menjadi beban. Beban sendiri merupakan biaya yang telah memberikan satu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas yang sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberikan manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Yang selanjutnya yaitu kerugian. Kerugian sendiri merupakan biaya yang timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali tanpa manfaat apa-apa lagi karena kondisi tertentu. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai klasifikasi biaya atau disebut dengan macam-macam biaya. Yang pertama yaitu klasifikasi biaya berdasarkan produk. Satu, ada biaya bahan baku langsung, yang artinya merupakan biaya perolehan dari bahan baku langsung yang menjadi bagian utama dari sebuah barang jadi. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Salah satu contohnya yaitu gaji upah untuk tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam produksi barang jadi. Ada juga yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, yang artinya biaya-biaya tidak masuk pada biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ada juga dengan biaya utama. Apa sih biaya utama itu? Biaya utama merupakan gabungan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung. Ada juga biaya konversi, yaitu kalau biaya konversi itu gabungan dari biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya berdasarkan departemen. Berdasarkan departemen ini biaya dibagi dua. Yang pertama, departemen produksi dan departemen pendukung. Yang departemen produksi merupakan unit dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa. Sedangkan departemen pendukung yaitu yang memberikan jasanya diberikan ke departemen lainnya. Selanjutnya, berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya ini, biaya dibagi menjadi tiga, yaitu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel sendiri merupakan biaya-biaya yang nilai totalnya berubah secara langsung seiring dengan perubahan pada tingkat aktivitas. Sedangkan biaya tetap merupakan yang nilainya tetap
atau tidak ada perubahan dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume dalam batas-batas dari tingkatan kegiatan yang relevan. Sedangkan biaya semi variabel sendiri merupakan biaya-biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi dibagi menjadi dua lagi, yaitu biaya produk dan biaya periode. Biaya produk terdiri dari biaya kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya periode merupakan biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan persediaan atau produk, tetapi pada periode akuntansi. Nah, dalam biaya periode sendiri juga dibagi menjadi dua lagi, ada pengeluaran pendapatan dan belanja modal. Yang terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsionalnya dibagi menjadi tiga, ada biaya produksi, ada biaya penjualan, dan yang ketiga yaitu biaya umum atau administrasi. Biaya produksi sendiri merupakan biaya-biaya untuk menghasilkan produk dan siap untuk dijual, sedangkan biaya penjualan merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk menjual suatu produk atau jasa. Yang ketiga, biaya umum atau administrasi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengendalikan dan juga menjalankan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya. Nah, siklus akuntansi biaya sendiri tidak berbeda jauh dengan siklus akuntansi keuangan. Pertama yang harus kita lakukan yaitu adanya menganalisis bukti transaksi. Dilanjutkan kita membuat jurnal umum atau khusus. Kemudian setelah itu kita memposting ke buku besar. Setelah buku besar selesai, kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu setelah itu kita membuat jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian selesai, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian itu mengklasifikasikan mana akun laba atau rugi dan mana akun neraca. Lalu membuat laporan keuangan, dan yang terakhir kita membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya yaitu mengenai dokumen sumber. Untuk pembelian dan penerimaan baku langsung dan tidak langsung bisa didapatkan dari dokumen sumber seperti faktur pembelian, order pembelian, bukti permintaan, bukti penerimaan barang atau the receiving report. Kemudian untuk permintaan atau pemakaian bahan baku langsung dan tidak langsung untuk produksi bisa didapatkan dari dokumen sumber seperti bukti permintaan bahan baku atau disebut material requisition. Yang ketiga, untuk pengembalian bahan baku langsung dan tidak langsung ke pemasok dapat dilihat dari nota debit. Yang terakhir, untuk pengembalian bahan baku dari produksi ke gedung bisa dilihat dari dokumen sumber seperti slip pengembalian bahan atau material recorded slip. Dokumen sumber untuk tenaga kerja. Yang pertama, untuk pembuatan daftar gaji dan upah bisa dilihat dari dokumen sumber seperti kupon waktu atau daftar waktu serta kartu. Dan yang kedua, untuk pembebanan gaji dan upah bisa dilihat dari dokumen sumber seperti kupon waktu atau daftar waktu serta kartu. Selanjutnya mengenai overhead pabrik. Untuk overhead pabrik sendiri bisa dilihat dari dokumen sumber seperti slip penentuan alokasi biaya penyusutan dan asuransi, faktur, surat penagihan untuk listrik, air, telepon, dan lain-lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.